Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2, yang mana kita masih di jilid 2A. Tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Dan untuk kesempatan kali ini kita belajar di pendamping pembelajaran 5. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2 ya. Jadi di sini saya membahasnya tiap PB atau tiap pembelajaran ya. Jadi untuk tema 1, subtema 1 ini kita buat ada 6 video. Kemudian yang video ke-7 itu adalah pembahasan untuk latihan soal di tema 1, subtema 1. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke tema 1, subtema 1, PB 5 atau pendamping pembelajaran yang ke-5. Ada di halaman 14 ya. Dimulai dengan muatan pelajaran PPKN KD 3.1 ya. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah ya. Jadi karena hidup rukun di rumah berarti ini adalah kaitannya dengan kegiatan yang kita lakukan di rumah ya. Jadi ayo ingat kembali sila ketiga. Bunyi sila ini adalah Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya. Lambang atau simbolnya apa? Dede masih ingat? Ya, sila ketiga itu disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, jadi kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Nah, sikap bersatu dan bekerja sama itu dapat diterapkan di rumah. Nah, nih contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah misalnya ya. Membersihkan rumah bersama-sama. Nah ini ada yang bertugas menyapu lantai, misalnya ini ibu ya. Kemudian ini ayah mengepel, kemudian kakak ini ya membersihkan ya, mengelap jendela, almari ya. Kemudian adik membereskan mainan. Ini contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Kemudian ada lagi misalnya menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Nah ini menunjukkan persatuan juga ya adik-adik sekalian. Oke, mungkin itu. Sekarang kita ke ayo berlatih ya. Menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Berilah tanda centang pada gambar sesuai sila ketiga Pancasila dan tanda silang jika tidak sesuai. Lalu tuliskan alasanmu ya. Jadi kita diminta untuk memberi centang dan juga silang. Yang centang itu yang sesuai, yang silang yang tidak sesuai. Kita lihat di sini ya, ini sedang bermain dakon. Sekarang giliran adik. Ya Dek. Nah, ini adiknya bertanya, sekarang giliran adik ya Kak. Ya Dek. Nah, gitu. Ini berarti bermain bersama dengan rukun ya ini. Jadi alasannya ini bermain bersama dengan rukun berarti ini adalah menunjukkan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, kita beri tanda centang. Alasannya apa? Ini alasannya karena mereka bermain bersama dengan rukun. Ya. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah ini mereka berdua sedang mainan antara adik dan kakak ya. Ini punya aku, punya aku. Lah ini saling tarik-tarik mainan satu ya, berebut. Nah, apakah ini sesuai sila ketiga Pancasila? Tidak ya, karena tidak bersatu, malah rebut atau bertengkar. Maka ini kita beri tanda silang ya adik-adik sekalian. Oke. Nah karena apa? Karena mereka saling berebut mainan, itu alasannya. Kemudian gambar yang ketiga. Ayo kita rapikan mainan bersama. Ayo Kak. Nah ini berarti mereka bekerja sama merapikan mainan. Berarti sesuai sila ketiga Pancasila? Tidak sesuai. Kalau sesuai berarti kita beri tanda centang. Nah alasannya apa? Karena mereka bekerja sama merapikan mainan. Ini ya, mungkin kalau kurang dekat saya dekatkan untuk alasannya. Adik-adik sekalian bisa disalin ya, dan juga mana yang dicentang dan mana yang diberi tanda silang. Itu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan
bahasa Indonesia ya, KD 3.1. Nah, masih tentang ungkapan. Nah, sekarang memaknai ungkapan. Ayo ingat kembali mengenai ungkapan yang telah dipelajari sebelumnya ya. Ungkapan itu terdiri dari beberapa kata, bisa 2 kata atau lebih. Misalnya buah hati. Nah, itu berarti kan 2 kata ya. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Nah, misalnya ada buah hati, ada buah tangan. Nah, sama-sama menggunakan kata buah. Misalnya lagi tangan kanan, kaki tangan. Lah, itu juga menggunakan kata yang sama. Oke. Kita lihat di halaman berikutnya. Ya. Di sini ada contoh ungkapan dengan kata yang sama. Misalnya sebagai berikut. Nih ya, buah hati ya. Ini menggunakan kata hati ya. Buah hati itu artinya anak. Kemudian berat hati. Berat hati itu artinya adalah tidak ikhlas. Rendah hati. Nah, rendah hati itu artinya adalah tidak angkuh atau tidak sombong ya, rendah hati itu ya. Kemudian ini menggunakan kata hati. Sekarang yang bawah ini menggunakan kata kepala. Misalnya besar kepala. Besar kepala itu artinya adalah sombong. Kemudian apalagi ini? Kepala dingin artinya adalah tenang. Nah, ini jadi menggunakan kata kepala. Jadi katanya hampir sama, tetapi artinya beda ya. Sama-sama kepala, ada besar kepala, ada kepala dingin. Mungkin saya bisa memberikan contoh yang lainnya, adik-adik sekalian. Oke, kalau ini tadi menggunakan kata hati, menggunakan kata kepala, mungkin bisa saya tambahkan lagi dengan menggunakan kata tangan ya. Ya, misalnya tangan kanan ya. Tangan kanan itu artinya adalah orang kepercayaan. Kemudian adik-adik bisa menambahkan juga misalnya panjang tangan. Nah, panjang tangan itu artinya adalah suka mengambil barang orang lain atau suka mencuri ya. Kemudian ada turun tangan. Nah, turun tangan itu berarti ikut serta atau ikut berpartisipasi. Itu adik-adik sekalian, jadi bisa menggunakan kata hati, kepala, tangan, dan juga kata yang lainnya yang hampir mirip ya, atau yang hampir sama. Oke, itu mungkin untuk ungkapan yang menggunakan kata sama. Selanjutnya kita ke ayo berlatih ya adik-adik sekalian. Nah, ini kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, carilah makna ungkapan berikut. Ada bintang lapangan, tulang punggung, tangan kanan, dan yang terakhir ada banyak akal. Kemudian pertanyaan yang kedua, buatlah kalimat menggunakan ungkapan di atas. Setelah kita menemukan maknanya, untuk nomor 2 kita diminta untuk membuat kalimat menggunakan ungkapan tersebut. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya adik-adik, nomor 1 maupun nomor 2. Nah, ini untuk yang nomor 1 misalnya ini ya, bintang lapangan. Yang 1A tadi, bintang lapangan itu artinya apa? Artinya adalah orang yang berprestasi dalam olahraga, itu disebut bintang lapangan. Kemudian yang B tadi ada kata tulang punggung. Tulang punggung itu artinya adalah penanggung jawab atau pokok kekuatan. Nah, misalnya ayah ya, ayah itu sebagai tulang punggung keluarga misalnya. Jadi orang yang menjadi pokok kekuatan dalam keluarga, lah itu disebut tulang punggung ya. Kemudian ada tangan kanan. Tangan kanan itu artinya adalah orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu dapat diungkapkan dengan kata tangan kanan. Kemudian yang terakhir ada banyak akal ya. Banyak akal itu artinya adalah cerdik, pandai. Itu adik-adik sekalian ya, artinya mungkin bisa disalin. Untuk yang nomor 1 A, B, C, dan D. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Jadi setelah kita mengetahui makna atau arti dari ungkapan tersebut, kita diminta untuk membuat kalimatnya ini. Misalnya bintang lapangan. Denny menjadi bintang lapangan pada sepak bola kali ini ya. Jadi dia menjadi berprestasi ya, terlihat paling menonjol. Nah, daripada teman-temannya, itu disebut bintang lapangan pada pertandingan itu. Misalnya lagi Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo menjadi bintang lapangan pada pertandingan Piala Eropa tadi malam. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang B ada tulang punggung. Contoh kalimatnya, Pak Budi adalah tulang punggung keluarga. Nah, tulang punggung itu artinya adalah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah ya. Itu disebut tulang punggung, arti dari tulang punggung.
Kemudian yang ketiga ada tangan kanan. Tangan kanan itu tadi artinya adalah orang kepercayaan. Contohnya, Bu Dewi ditunjuk sebagai tangan kanan kepala sekolah. Ya, jadi berarti Bu Dewi ditunjuk sebagai orang kepercayaan dari kepala sekolah. Dan yang terakhir ada kata banyak akal. Banyak akal itu artinya adalah cerdik atau pandai. Ini contoh kalimatnya. Kancil adalah binatang yang banyak akal. Itu ya adik-adik sekalian, mungkin kalau mau disalin silahkan bisa disalin untuk halaman 16 ya, nomor 1 ataupun nomor 2. Oke, untuk pendamping pembelajaran 5 berarti sudah kita bahas ya. Untuk pendamping pembelajaran 6 nanti kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan simak pembahasan berikutnya di video kami selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.